Awal kasus kematian Brigadir Joshua bergulir. Publik disuguhkan dengan kronologis baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae yang dipicu pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati di rumah dinas Kadif Propam, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Brigadir Joshua disebut-sebut tewas dengan 5 tembakan yang menyebabkan 7 luka tembak di tubuhnya, sementara Baradae luput dari peluru. Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Pol Budi Herdi menyebut Baradae merupakan penembak ulung, bahkan seorang pengajar di resimennya. Bahwa Baradae ini memang sebagai pelatih vertical rescue dan di resimen pelopornya dia sebagai tim penembak nomor 1, kelas 1 di resimen pelopor. Ini yang kami dapatkan. Ternyata narasi tersebut hanya karangan semata. Hal ini diungkap LPSK yang menyebut Baradae baru 7 bulan memegang senjata api. Informasi yang kami peroleh tidak demikian. Karena kan Baradae itu baru bulan November tahun 2021 dibekali Senpi ya, sejak dia ditugaskan sebagai driver dari FS gitu loh. Sejak berangkat pada FS dia dibekali Senpi, dapatkan Senpi dari Propam Polri gitu. Hitungannya kan baru 7 bulan gitu. Latihan terakhirnya Maret 2022 ya. Kalau dia jago menembak, mungkin dia akan jadi atlet penembak Polri. Iya, karena itu aset. Itu aset. Iya. Skenario awal menyebut terjadi tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir J. Narasi ini diungkap sejumlah pejabat Polri. Menghampiri ya, dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Namun dalam konferensi persnya Selasa malam, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan fakta sebaliknya. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J. Sejauh ini telah 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu KM, Baradae, Brigadir RR, dan Irjen Ferdi Sambo. Pemirsa, Penasehat Ahli Kapolri Fahmi Alamsyah mundur dari jabatannya. Pengunduran diri ini usai beredar kabar dirinya terlibat menyusun skenario baku tembak di rumah Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan penyidik tengah menyelidiki dugaan rekayasa skenario kronologi awal penembakan Brigadir Joshua, termasuk mendalami dugaan keterlibatan mantan staf ahli Kapolri Fahmi Alamsyah. Jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Fahmi Alamsyah, penasehat ahli Kapolri bidang komunikasi publik, mengundurkan diri dari jabatannya pasca Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Fahmi diduga terlibat merencanakan skenario baku tembak dan membuat rilis media dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun Fahmi membantah hal tersebut. Ya,
Ya, pemirsa, perbedaan nyata antara kronologis awal yang dibeberkan sejumlah pejabat Polri dengan fakta-fakta penyidikan yang diungkap Kapolri semalam menimbulkan pertanyaan. Siapa saja yang terlibat dalam skenario penyebab kemarin Brigadir Joshua meninggal? Begitu kita akan membahasnya bersama ahli hukum pidana Muzakir dan anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Muzakir terlebih dahulu. Pak Muzakir, ini kan sudah diketahui dan diumumkan oleh Kapolri langsung pembunuhan dari Brigadir J ini diperintah oleh Irjen Verdi Sambo. Namun dalam mengaplikasikan skenarionya begitu banyak yang terlibat. Mungkinkah mereka-mereka ini yang membantu menyusun skenario ini bisa dihukum begitu atau dikenakan pasal? Saya kira ada pertama yang pokok dulu adalah kalau itu benar bahwa berdasarkan fakta yang diumumkan oleh Pak Kapolri tadi disebutkan bahwa Verdi Sambo lah yang FS yang melakukan perintah terhadap pembunuhan itu, berarti yang lain-lain itu adalah eksekutor atau para eksekutor ya. Jadi kalau gitu yang lain-lain itu bisa eksekutor, bisa yang bertindak sebagai pembantu melakukan ya, membantu melakukan. Jadi kalau gitu pasal pembantuan itu tidak dikenakan kepada semuanya, tapi hanya dikenakan pada orang yang punya peran untuk membantu itu. Itu sesi yang pertama terkait dengan kematian Brigadir C tadi. Nah, pertanyaan kedua adalah terkait dengan masalah rekayasa gitu. Nah, sekarang rekayasa itu tindak pidana sendiri gitu ya. Untuk menguasai publik ada satu rekayasa. Nah, rekayasa siapa yang terlibat ya? Tadi sudah disebutkan orang-orang yang terlibat rekayasa untuk memberi informasi kepada publik sesat dan menyesatkan dan sekaligus bakal menyesatkan, percobaan penyesatan dalam proses peradilan itu sebagai tindak pidana sendiri ya. Bisa jadi masuk di dalamnya namanya penyebaran berita bohong ya. Itu bisa masuk di situ. Tapi kalau dilihat dari proses hukum untuk dalam penyidikan, dia menghalang-halangi penyidikan atau menyesatkan proses penyidikan. Ini tindak pidana sendiri juga gitu. Oleh sebab itu tadi kalau ditanyakan terkait dengan itu tindak pidana ada dua kemungkinan. Ketika rekayasa publik untuk memberi informasi publik yang salah secara sengaja, itu penyebaran berita bohong. Yang kedua adalah kalau dia terkait dengan penghilangan barang bukti, alat bukti dan sebagainya, itu tidak pidana tersendiri begitu. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini kan yang menariknya adalah yang terlibat dalam rekayasa yang dibuat Irjen Verdi Sambo ini merupakan banyak dari polisi begitu. Nah, apakah kepolisian yang terlibat sejumlah 31 orang itu juga bisa dikenakan sanksi berupa pidana atau dikenakan pasal, Pak? Ya, terima kasih. Kompolnas adalah lembaga berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki fungsi pengawasan, Pak. Maka Kompolnas sampai hari ini tegak lurus kepada pelaksanaan arahan Presiden agar dituntaskan dan jangan ditutup-tutup. Kapolri sendiri telah mengumumkan ada ketidakprofesionalan. Terkait dengan hal ini, di dalam kode etik profesi Polri itu ada kewajiban etika kelembagaan. Anggota Polri di dalam melaksanakan tugasnya harus profesional, proporsional, dan prosedural. Oleh karena itu, ketika ada ketidakprofesional di dalam penanganan kasus ini, tentu dia harus diusut secara kode etik dan diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Itu, Mbak. Baik, bicara soal keprofesionalan begitu, Pak. Apakah bisa hingga dicabut statusnya sebagai polisi begitu atau mungkin harus ada menjalani sebuah proses terlebih dahulu? Tentu kami sebagai pengawas memastikan agar proses penegakan kode etik ini berjalan sesuai dengan norma kode etik itu sendiri, yaitu secara profesional, proporsional, dan prosedural. Itu harus terpenuhi, Mbak. Oleh karena itu, terkait dengan apa sanksinya, yang sanksi yang paling berat itu adalah rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat. Itu. Ada lagi sanksi yang lebih berat itu ya barangkali itu menjadi kebijakan lain terkait dengan bagaimana nantinya, tentu itu di dalam pembuktian dugaan pelanggaran kode etik. Sementara ini kan Inspektorat Pengawasan Khusus itu telah bekerja dan berjalan. Kompolnas sesuai dengan pasal 9 Perda
Perpres nomor 17 tahun 2011 dapat mengikuti gelar perkara, sidang disiplin, termasuk sidang kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu kami memastikan terkait dengan ketidakprofesionalan ini agar benar-benar menegakkan kode etik profesi secara profesional, proporsional, dan prosedural. Baik. Dikenakan kode etik ketidakprofesionalan ini Pak, apakah bisa juga ditambahkan seperti yang Pak Muzakir tadi bilang mengenai tindakan penyebaran berita bohong dan juga penghilangan barang bukti? Iya, tentu kan sebagaimana arahan Pak Ketua Kompolnas Pak Menko Polhukam, penanganan penegakan kode etik profesi ini bisa selaras dan bersamaan dengan penanganan secara pidana. Dua-duanya bisa berjalan. Nah, kalau memang itu ada pidananya tetap dilaksanakan. Nah, tentu kami akan memantau dan memonitor ini, tentu alangkah lebih baik proses penegakan kode etik ini lebih didahulukan kepada yang bersangkutan yang tidak dianggap oknum-oknum yang tidak profesional itu. Baik, saya kembali ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, ini pertama kalinya ada perwira tinggi polisi yang terancam hukuman mati karena pembunuhan dan juga banyak yang terlibat begitu. Apa yang harus dipersiapkan pemerintah dan juga instansi terkait untuk bisa membuat proses hukum ini berjalan dengan seadil-adilnya? Ya, saya kira saya sampai hari ini sudah mengapresiasi terhadap kinerja kepolisian, terutama di bawah pimpinan Pak Kapolri ini. Jadi artinya itulah namanya penegakan hukum ya seperti itu, bahwa equality before the law. Semua siapapun orang, entah itu menjabat pangkat tinggi atau pangkat rendah, kalau berbuat melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana ya harus ditegakkan secara hukum, secara tepat dan akurat supaya menghindari tindakan kemungkinan kesalahan-kesalahan yang lain. Saya kira itu sudah tepat ya. Baik, terima kasih Bapak insight-nya dan kita harapkan semoga kasus ini ya berlangsung dengan cepat dan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya. Terima kasih banyak Pak Yusuf dan juga Pak Muzakir sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat selalu.